Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta menuju akhirat yang kekal. Setelah dunia tidak lagi ada makhluk hidup yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia untuk dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Pada hari kebangkitan ini, manusia akan dihidupkan dengan rupa yang sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang dibangkitkan dengan rupa terbaiknya, namun ada pula yang dibangkitkan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Salah satunya, ada kaum yang berjalan dengan api yang memenuhi perut mereka. Mereka digiring dari kuburnya dengan wajah yang hitam kelam, mata melotot, dan perutnya penuh dengan api. Lalu, apa sebenarnya dosa kaum ini? Mengapa ia dibangkitkan dengan begitu mengerikan? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, saat manusia digiring ke padang mahsyar, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda. Rupa mereka ini sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Al-Quran Surat An-Naba ayat 18. Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru, dan perutnya penuh dengan bara api. Ternyata dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Mereka meninggal dalam kondisi yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Anak yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya balik. Mereka terpisah dari orang-orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Memang tidak semua anak yatim ini miskin harta. Terkadang mereka memiliki harta peninggalan ayahnya. Harta tinggalan ayahnya menjadi amanah yang luar biasa besar bagi siapapun yang menyantuni mereka. Tidak jarang mereka yang dipercaya justru tidak amanah. Mereka menggunakan harta-harta tersebut bukan untuk mengurusi anak yatim tersebut, namun justru untuk kepentingan pribadinya. Tidak jarang mereka malah menuntut hak-hak yang sebenarnya bukan menjadi hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dilarang untuk mendekati harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kita agar senantiasa melindungi anak yatim, memperhatikan mereka dan menyayanginya. Begitupun juga Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan orang yang sangat dekat dengan anak yatim. Sampai-sampai Nabi Muhammad dijuluki sebagai bapaknya para anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin adalah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara dengan baik-baik, dan rumah yang paling jelek di kalangan kaum muslimin adalah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, kelak di dalam surga, orang yang semasa hidupnya selalu memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang, layaknya anaknya sendiri, adalah bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Hal ini mengandung makna bahwa
Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim memiliki jarak yang sangat dekat kelak di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini." Setelah itu beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk serta jari tengahnya sambil merenggangkan kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai orang yang akan dibangkitkan dalam kondisi perut yang dipenuhi oleh api kelak di hari kiamat. Itu merupakan azab bagi mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita agar jika kita diberikan rezeki yang melimpah dapat memelihara anak yatim dan menyayanginya layaknya seperti anak sendiri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا